Malam ini kita mau sharing-sharing BOP Live yang judulnya utilisasi sosial media untuk optimalkan personal branding. Oke, hari ini kita ada tamu spesial. Jadi yuk yang sudah ikutan live diajakin lagi teman-temannya semua, sahabat-sahabat ISC yang sudah menjadi mitra ISC ataupun yang belum menjadi mitra ISC. Ayo silahkan diajakin, kita belajar bareng-bareng. Apa sih personal branding dan fungsinya buat apa sih kita mengoptimalkan sosial media melalui personal branding. Oke, sembari menunggu yang lain dan kita menunggu guest star kita. Jadi saya mau kasih tahu ya, bagi dua penanya hari ini yang beruntung akan ada merchandise ya. Nanti jadi saya akan kasih dua merchandise bagi sahabat-sahabat ISC yang ikutan live malam ini. Jadi disiapin pertanyaan-pertanyaannya, tapi yang menarik ya, yang seputar temanya. Oke, sebelum itu kita mau sapa dulu yang hari ini hadir. Ada Ibu Ina, ada Pak Nasihin, Himalaya, aduh banyak nih yang join. Serasuke, Ibu Hana Tombionio ya, kemarin tadi ya Ibu Hana. Oke, kita langsung aja kita lihat apakah sang narasumber sudah live ikutan. Kita lihat dulu ya, soalnya namanya belum muncul nih. Kita tunggu ya. Jadi sembari menunggu sang narasumber, sang gestar kita yang akan meng-sharingkan ilmunya tentang personal branding, diambil dulu cemilan-cemilannya, air minumnya, buku catatannya, kita catat sembari. Jadi hari ini belajar, besok langsung praktek. Oke? Hari ini BOP Live-nya dengan saya sebagai moderator atau host ya, Rosi, Head Sales ISC. Jangan bosan ya dengan muka saya yang makin cabi ya. Jadi kita akan segera mulai. Kita panggil gestarnya. Kita undang dulu ya, kita undang dulu. Mana ya? Kita tunggu. Halo semuanya, kita siap-siap untuk belajar tentang bagaimana optimalkan personal branding. Oke, tamu istimewanya udah masuk. Halo Mbak Ayu, selamat malam. Malam, kembali lagi ya. Oke, hari ini fresh ya Mbak ya? Iya dong, fresh. Oke, sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah ya, 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua sehat dan virus-virus segera pergi dari Indonesia dan dari seluruh dunia lah ya. Oke, hari ini temanya mengenai personal branding ya kan. Sebelumnya Mbak Ayu ini udah pernah isi di Facebook Live gitu ya, karena Facebook Live itu juga wow gitu ya. Kita kembali lagi dengan materi ini personal branding di Instagram. Oke, sebelum kita mulai, Mbak Ayu tak kenal maka kata sayang. Jadi tolong perkenalkan dirinya ke sahabat-sahabat ISC yang sudah ikutan live, biar mereka tahu siapa sih Mbak Ayu yang cantik ini. Oke, Mbak, terima kasih sebelumnya. Halo juga untuk semuanya yang udah sapa saya di komen. Ya, perkenalkan, sebenarnya nama panjang saya Aprianti Rahayu, tapi sahabat ISC bisa sebut saya Ayu aja. Saya sekarang bekerja di Digital Marketing Agency. Untuk di Digital Marketing sendiri, saya sudah 6 tahun nih lamanya berkecimpung di dunia ini. Seperti itu. Wow, sudah 6 tahun ya. Lama juga. Oke. Langsung aja ini, oke, semuanya udah disapa-sapa, udah salam kenal Mbak Ayu, salam kenal. Oke, langsung aja ke materinya Mbak Ayu. Kita kan saat ini di masa pandemi, dari sejak Maret kan pemerintah menghimbau untuk semua warga negaranya
kalau bisa tetap di rumah aja. Kalau memang urgent dan memang pekerjaannya harus keluar rumah, pemerintah mengatakan kita harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, bawa bekal atau alat makan dan minumnya sendiri, seperti itu ya. Bahkan sampai anjuran memakai baju lengan panjang. Nah, di era new normal ini, sahabat-sahabat IST ingin kita bekalin bahwa kita harus memulai beralih ke social selling, yaitu menggunakan sosial media. Jadi kan salah satu faktor penentunya adalah personal branding. Nah, mungkin banyak orang yang awam tentang personal branding. Jadi, monggo nih Mbak Ayu, dijelaskan apa sih itu personal branding, terus fungsinya apa sih kalau kita meningkatkan personal branding di sosial media. Silakan Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Ya, buat teman-teman yang sudah join, terima kasih untuk waktunya ya sekali lagi. Jadi, apa sih personal branding itu? Kenapa kita penting untuk melakukan personal branding? Jadi, personal branding adalah ya bukan gara-gara followernya banyak atau sampai ratusan, ribuan, ratus ribuan, tapi adalah bagaimana cara memperkenalkan diri kita terhadap publik yang memberikan impact positif. Jadi kita membuat gimana ya sih? Misalnya saya adalah seorang praktisi di bidang digital marketing. Nah, orang nggak mungkin tahu kalau saya tidak memperkenalkan diri. Makanya kita butuhkan adalah platform sosial media untuk memberitahu kepada publik kalau ini kita tuh siapa. Pasti kalau misalnya untuk dalam relationship atau hubungan, itu pasti awalnya tahu dulu. Gimana kalau kita mau tahu, kalau kita belum menonjolkan diri keluar. Dari tahu, akhirnya kenal, akhirnya jadi teman, akhirnya bisa jadi klien, atau bisa jadi misalnya pasangan hidup. Nah, begitu juga personal branding di sosial media. Kita tonjolkan dulu kita siapa, sehingga orang tahu kita, orang kenal kita, dan akhirnya nanti akan beralih menjadi klien kita, atau misalnya hubungan yang lebih dekat lagi dari teman. Jadi menurut aku ya, nggak semua yang istilahnya influencer yang endorse itu memiliki personal branding. Mereka seperti influencer atau memberikan influence ke orang-orang untuk membeli. Tapi kalau personal branding di sini lebih ke mereka memberikan impact yang positif, entah tentang tentang training tentang pendidikan atau training yang bentuknya istilahnya berimpact, sehingga si orang yang tadinya A, misalnya aku follower gitu, misalnya aku punya akun Instagram, orang yang follow aku, dia punya goal sampai B. Nah, kita memberikan konten-konten yang membantu si A ini sampai ke tujuannya di B. Gitu sih. Jadi personal branding adalah bagaimana memperkenalkan diri, expertise kita apa, dan memberikan impact positif untuk follower kita. Gitu sih, Mbak. Lebih kayak generalnya seperti itu. Jadi intinya personal branding itu adalah memperkenalkan kitanya dan apa yang mau kita kenalkan ke orang lain gitu ya, Mbak Ayu ya. Jadi misalnya tadi kan Mbak Ayu ngambil analogi, ya kalau mau menjalin sebuah hubungan kan nggak mungkin gujuk-gujuk gitu ya. Yuk nikah gitu. Nanti kan ada namanya PDKT-nya, ada gimana cara mempercantik diri biar semakin dekat, semakin klop, belajar lebih mengenalin satu sama lain sehingga apa yang kita lakukan, apa menjadi tujuan kita itu tercapai gitu ya Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu, ini kan memang zaman sekarang ini digital marketing itu sangat mengagung-agungkan personal branding, sehingga banyak orang mengikuti seminar-seminar yang tadi seperti Mbak Ayu bilang. Nah, IST kali ini memang membekalin sahabat-sahabat IST dan semua yang saat ini ikutan live, biar berani dan percaya diri memperkenalkan dirinya dan apa yang dilakukannya selama itu berdampak positif. Itu sih Mbak Ayu. Jadi makanya kita mau kasih tahu nih personal branding yang baik itu guidance-nya gimana sih Mbak Ayu. Misalnya kalau saya karena kebetulan masih anak muda, biasanya saya mungkin lebih banyak konten-konten yang lebih energik seperti itu biasanya.
Nah, tapi kan bisa jadi audiens saya ternyata banyak kan menginginkan yang lain. Apakah yang harus saya lakukan gitu ya agar semua audiens yang melihat story saya itu tertarik dan termotivasi, misalnya seperti itu. Contoh saat ini kan memang sahabat-sahabat ISC ini ingin memasarkan bisnisnya. Personal branding yang bagaimana dan toolsnya apa nih ya Mbak Ayu? Boleh dibantu diajarkan ke kami ini. Oke, sebenarnya untuk personal branding tuh kalau untuk sosial media, yang jelas yang kita butuhkan guidance-nya adalah mempercantik sosial media kita. Nah, sekarang lagi platformnya Instagram. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya kita cari tahu dulu di diri kita apa yang kita mau tonjolkan. Kategori apa? Misalnya saya adalah coach di bidang fitness atau coach di bidang diet, makanan diet. Kalau saya spesifik seperti itu, jadi caranya gimana sih? Buat konten-konten gimana caranya. Berarti kalau misalnya diet, audiens saya adalah orang-orang yang punya problem di berat badan. Mereka punya keresahan-keresahan sendiri, kita lihat sini keresahannya apa. Dan kita buat konten yang menjawab keresahan mereka. Tapi jangan pastinya kita sebagai personal branding nggak boleh judge. Lebih ke ngasih advice, ngasih saran, terus ngasih suggest ini loh, jangan kayak seperti mengajarkan sih gitu. Yang kalau misalnya di Instagram ini yang paling penting apa? Nah, kalau misalnya teman-teman belum, jadi gini, ada yang namanya Instagram bisnis, sama ada Instagram profil biasa. Apa bedanya? Kalau secara kasat mata, Instagram profil itu bisa di private akunnya. Kalau misalnya Instagram bisnis, itu tidak akan bisa di private. Dan biasanya setelah ada di atasnya itu username, di bawahnya itu ada kategorinya. Kalau kita bisa melihat kategori tersebut, dia Instagram bisnis. Terus kalau kita lihat bisa ada button misalnya email, nomor telepon, itu juga dia Instagram bisnis. Penting banget buat teman-teman yang mau personal branding, penting banget untuk mengubah yang tadinya Instagram profil menjadi Instagram bisnis. Pentingnya apa sih? Banyak banget. Apalagi kalau melakukan personal branding. Selain iklan yang udah pasti, nah teman-teman ini bisa atau sahabat ISC bisa melihat insight. Insight itu apa sih? Jadi kalau kita di Instagram bisnis, beralih ke Instagram bisnis, ada insight. Dimana, biasanya gini, kalau untuk sistemnya digital marketing, pasti kita, misalnya kita baru banget nih, yang bulan pertama itu kita kita melakukan semacam uji coba testing. Halo, ya kita melakukan semacam uji coba testing. Nah, testing ini apa sih? Untuk mengetahui sebenarnya target kita udah sesuai belum. Misalnya tadi aku bilang expertise makanan diet, makanan diet lah misalnya. Terus target audiens aku atau orang follower aku tuh umur dari 18 sampai 35 tahun. Terus berarti aku pengennya di wilayah Jakarta aja yang aku sasar misalnya untuk audiens aku. Nah, dari insight ini, yang Instagram bisnis, kita bisa lihat paling banyak wanitanya atau prianya, demografiknya kita bisa tahu. Kita bisa tahu untuk selain wanitanya berapa persen, laki-lakinya berapa persen, kita juga bisa tahu kota mana yang paling interest sama konten-konten yang kita buat. Selain itu, kita juga bisa tahu, kita kan punya follower nih, misalnya ISC punya followers ratusan ribu nih misalnya, amin, semoga secepatnya ya. Amin. Amin. Oke, jadi misalnya ISC ini punya, nah dari situ bakal ke-record nih followernya dari ISC itu aktifnya pas kapan. Karena kenapa sih penting buat kita melihat insight itu untuk mendapatkan engagement yang terbaik. Engagement apa sih? Kayak like, comment, share, dan save gitu. Jadi itu untuk ketika kita tahu follower kita aktifnya pada saat apa, itu akan meningkatkan engagement kita dan sangat baik untuk semacam screening kita di mata Instagram tentunya. Jadi kita semakin banyak, misalnya kita sudah pakai hashtag juga, tapi kalau memang kita performanya konsisten, konten kita relevan, relatable sama apa yang kita ekspertiskan, itu akan mempunyai performa yang baik di Instagram ya. Jadi penting banget untuk
tetap fokus konsisten dan melihat insight yang ada. Jadi kalau udah Instagram bisnis, kita lihat lagi di bio-nya. Jadi bio-nya itu kalau misalnya teman-teman sadar, di bawah profil picture itu ada misalnya teks yang warnanya bold. Sebenarnya itu isinya bisa diisi dari brandnya teman-teman. Nanti di sampingnya teman-teman misalnya ya ISC Group, misalnya beras premium misalnya, atau harus ada kata berasnya. Kenapa? Itu keyword. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nyari sesuatu, misalnya aku nyari beras premium, itu walaupun aku nggak temenan sama ISC, ketika aku searching beras premium, itu ISC akan muncul paling atas misalnya. Itu penting banget buat teman-teman pasang keyword yang paling banyak dicari orang di bawah profil picture. Nah, habis itu ada kategorinya, itu udah pasti. Yang kedua, bio-nya. Bio-nya harus kayak gimana? Teman-teman harus tahu sebenarnya teman-teman bisa bantu apa. Misalnya dengan orang follow akunnya teman-teman atau sahabat ISC, itu bisa dapat benefit apa, manfaat apa. Kita cantumkan di situ secara singkat. Kenapa penting? Karena sebenarnya bio itu adalah semacam pintunya kita. Kalau pintunya kita tertarik untuk orang ngetok, untuk orang ngelihat konten kita, dia akan kemungkinan ngelihat konten kita bagus, kemudian follow kita. Jadi penting banget tuh dari dari bio-nya, profil picture apalagi harus clear image, terus misalnya keyword-nya kita pasang, expertise kita apa di bawah kategori bio-nya, dan di mana mereka bisa menghubungi kita. Itu salah satu untuk Instagram sendiri ya, untuk dari sosial medianya gitu. Oke Mbak Ayu, berarti dari bio kita pun gitu ya di Instagram itu harus dipercantik terlebih dahulu ya, sembari posting-posting yang akan, karena itu sarana informasi agar orang percaya sama kita gitu ya. Iya, benar. Oke Mbak Ayu, ini sebenarnya ya hal-hal yang perlu diperhatikan karena kan biasanya pengguna Instagram itu reflect juga dengan pengguna Facebook. Hanya saja biasanya Facebook itu kan lebih masih terlalu umum. Kalau di Instagram itu kan orang-orangnya yang memperhatikan misalnya fotogeniknya, caption yang menarik. Nah, apa sih yang menjadi concern yang harus kita perhatikan dalam melakukan personal branding? Jadi ada pertanyaan, apakah personal branding itu harus di sosial media? Seharusnya enggak ya. Jadi secara offline pun kita membawakan diri kita sesuai dengan yang kita post di sosial media. Seperti itu yang Pak Ayu ya. Nah, mungkin sahabat-sahabat ISC ini juga harus tahu nih hal-hal apa aja yang harus diperhatikan selain tadi yang udah tips dari saya yang pertama adalah mempercantik bio-nya agar semua orang ketika klik satu keyword menujunya ke kita gitu ya. Iya. Nah, ini kira-kira Mbak Ayu bisa dibantu hal-hal apa aja yang harus diperhatikan. Terus tipsnya bagaimana caranya biar misalnya Rosti ini pengguna baru Instagram, tapi langsung engage-nya walaupun followersnya belum sampai ratusan ribu, tetap kebangun, tetap bagus pelan-pelan seperti itu. Oke. Yang pertama sebenarnya apapun kegiatan yang kita mau lakukan, yang paling penting adalah konsisten. Ketika kita mulai sudah mau personal branding, berarti sosial media kita sudah istilahnya gini, kita sebelum kita publish atau go live untuk konsisten konten, kita udah ada namanya bank konten, di mana biasanya sudah disiapkan untuk sebulan ke depan. Itu untuk apa? Jadi takutnya kita sibuk atau apapun, jadi kita udah punya backup konten. Nah, untuk yang baru pertama kali banget, itu benar-benar kita mainin dari segi kontennya. Nah, kita lihat konten apa sih yang sebenarnya dicari sama orang. Kalau kita bingung gimana carinya, kita tanya sama diri kita sendiri ketika kita di Instagram atau di platform lainnya, konten apa sih yang kita suka gitu. Konten apa sih yang kita suka? Misalnya konten yang edukasi, konten yang istilahnya menghibur. Nah, kita lihat audiens kita tuh lebih suka yang kemana. Makanya kita kontennya siapkan yang seperti itu. Nah, dari situ selain konten yang menarik, konten yang memberikan impact yang positif, jangan lupa untuk menambahkan hashtag.
Kenapa hashtag? Sebenarnya hashtag kalau kita tahu strateginya, itu akan mendapatkan follower yang lumayan banyak juga dari hashtag. Kenapa? Karena hashtag ini akan membawa kita ke pencarian. Nah, jadi kalau misalnya ada nih, misalnya formulanya untuk yang baru pertama kali ada Instagram, misalnya. Jadi untuk hashtag ini ada yang kalau misalnya sekarang hashtag aja bisa kita follow kan, follow gitu. Jadi misalnya aku tertarik sama di dunia digital marketing, maka aku follow untuk hashtagnya. Nah, aku follow hashtagnya. Nah, dari situ kita bisa lihat biasanya ada top 10 konten atau top yang ke atas. Nah, kalau kita lihat, nah kita itu bisa jadi kompetitor kita. Enggak sih, jadi kalau misalnya digital marketing itu sistemnya adalah ATM, analisa, tiru, dan modifikasi. Nah, modifikasi ini yang sebenarnya rumit. Nah, analisanya dari mana? Salah satunya dari hashtag, misalnya saya digital marketing, saya follow digital marketing, top kontennya tuh yang mana sih? Tipe apa yang paling banyak dilihat sama orang, kita analisis. Oh ternyata kalau follow hashtagnya digital marketing itu lebih ke kontennya video. Berarti kita coba untuk nge-build lebih banyak kontennya tentang video. Nah kalau misalnya kita misalnya ternyata image atau multiple image, itu kita mulai gunakan itu untuk istilahnya biasanya tuh digital marketing, apalagi kita misalnya strategi di sosial media, 1 bulan kita melakukan strategi, akhir bulan kita evaluasi, kenapa begitu menariknya misalnya sosial media ini, karena kita bisa measure, kita bisa melakukan pengukuran, apakah ini efektif, apakah konten ini disukai, terus konteksnya apa yang bikin kalau konten itu banyak disukai. Kita bisa lihat dari like-nya, komennya, apalagi kalau kita Instagram bisnis, kita bisa tahu berapa orang yang share konten kita, berapa orang yang save konten kita. Maksudnya jadi kontennya yang menarik untuk audiensnya, captionnya juga yang menarik, yang terutama lagi adalah hashtag. Kalau misalnya karena sebenarnya insight yang tadi aku bilang, keuntungan dari Instagram bisnis, dia baru bisa dilihat ketika followernya sudah 100. Jadi kalau misalnya baru pertama kali belum nyampe 100, itu nggak bisa ngelihat insight. Makanya gimana caranya untuk mencapai 100 itu bantuan hashtag. Tapi bisa juga kalau kita melakukan iklan. Instagram bisnis kan kita bisa langsung promo tuh untuk cara simpelnya. Sebenarnya ada cara yang lain sih untuk iklannya sendiri gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari sahabat ISD. Selain sosial media, apakah hanya ini tadi yang udah saya bilang, apakah hanya di sosial media untuk melakukan personal branding? Nah, selanjutnya, apakah hanya di Instagram atau ada sosial media lain yang harus kita lakukan untuk membangun personal branding? Ada lagi nih. Nah, kalau akun yang digunakan adalah akun bisnis, cara memanage akun tersebut antara yang personal dan yang bisnis ini gimana ya, Kak? Kadang agak kelabakan juga sih, apalagi kalau punya second account. Punya 2 account berarti ya. Jadi yang mana dulu nih Mbak Rosi untuk pertanyaannya? Dijawab aja satu persatu, tapi maksudnya itu 3 pertanyaan tadi ya. Apakah personal branding hanya di sosial media? Yang kedua, sosial media mana aja yang memang dibutuhkan untuk personal branding? Apakah hanya Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya? Nah, yang terakhir, dia memiliki 2 second account. Gimana ya cara memanagenya agar personal brandingnya jalan dan tidak kelabakan? Oke, jadi untuk yang pertama sebenarnya apakah cuma di Instagram doang kita bisa personal branding? Enggak, nggak hanya di Instagram, kita banyak sosial media. Tergantung, aku bilang gini, sebenarnya kita mau expertise seperti apa. Kita tahu dulu kita expertise-nya apa, kita tahu audiens kita apa. Nah, kita cari tahu audiens kita ini banyaknya di mana. Kalau di Instagram, berarti kita build konten di Instagram, tapi kalau di Twitter, berarti kita lebih banyak untuk kayak semacam melakukan tweet-tweet gitu. Jadi kita lihat dulu nih sebenarnya yang menjadi acuan kita mau di sosial media mana adalah si audiensnya. Nih, misalnya kayak LinkedIn. Kalau misalnya LinkedIn yang juga adalah sosial media, cuman sosial media profesional. Jadi kalau misalnya teman-teman memang istilahnya mau branding diri sebagai yang profesional, biasanya tuh bisa digunakan di sosial media LinkedIn. Jadi balik lagi tergantung dari audiensnya.
Jadi nggak melulu harus Instagram, walaupun yang sekarang lagi happening Instagram gitu. Terus yang tadi terakhir ada yang tadi terakhir tuh yang punya 2 second, punya 2 account personal dan bisnis. Nah, gimana cara manage-nya? Karena membangun personal, mungkin dia personal branding bisnisnya berbeda, pribadinya berbeda, mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang prioritas, ngomonginnya prioritas. Kita mau prioritas yang mana? Kesenangan kita sendiri untuk lebih maintain teman-teman terdekat kita yang ada di personal akun, atau kita mau mengembangkan di bisnis akunnya? Karena sebenarnya punya 2 akun Instagram itu cukup melelahkan sih, cukup melelahkan. Jadi kalau misalnya kita jadi cukup melelahkan. Jadi lihat dulu prioritasnya mana. Kita mau lebih fokus di personal kita atau bisnis. Kalau misalnya saya sih, memang kalau saya fokus untuk personal branding saya akan lebih milih untuk fokus di bisnis. Misalnya saya 8 jam menggunakan sosial media untuk saya berinteraksi. Saya akan komposisinya misalnya 6 jam saya akan di akun bisnis saya. Kenapa? Karena memang saya pengen nge-build. Kenapa nge-build gitu? Karena kita butuh engagement. Nah, ketika kita membuat konten dan istilahnya kita menghargai mereka, kita coba dengan membalas responnya secepat mungkin, seramah mungkin. Jadi kita bisa istilahnya bisa engage gitu sama follower kita gitu sih. Oke, sebenarnya kan fungsi personal branding itu adalah untuk memperkenalkan kita ataupun bisnis kita ataupun kegiatan kita yang dimana harapannya adalah membawa dampak positif dan menjadi inspirasi banyak orang. Itu ya Mbak Ayu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mungkin masih banyak yang tadi mendengar kosakata tentang bank konten. Orang-orang nggak tahu apa sih itu bank konten gitu ya. Jadi mungkin Mbak Ayu bisa dijelaskan kenapa harus buat bank konten selama 1 bulan langsung, mungkin bertema atau bervariasi mingguannya, mungkin sahabat-sahabat ISC yang hari ini ikutan live mungkin biar nggak ambiar gitu Mbak, mungkin tolong dijelaskan tentang bank kontennya juga, karena memang nggak semua orang langsung awam sih dengan istilah bank konten. Kalau saya mungkin sedikit-sedikit ya gitu ya. Silakan Mbak Ayu. Ya, jadi maksudnya bank konten adalah, jadi gini sih, kita kan satu hal ketika kita mau fokus di sosial media, kita harus konsisten, ya enggak? Misalnya kita udah fokus 1 hari itu kita 1 kali posting. Kalau misalnya kita fokus 1 kali posting, kan kita nggak tahu pas lagi hari besoknya, kita masih bisa buat konten dulu nggak gitu. Nah, daripada kita nggak bikin konten, kita sudah nyiapkan konten untuk hari selanjutnya. Jadi kita udah jadwalkan. Jadi kita nggak semacam, karena penting banget konsisten itu. Apalagi kalau misalnya kita di sosial media. Kenapa itu ada istilahnya bank konten, di mana kita sudah menyiapkan konten-konten yang akan kita publish di sosial media kita, gitu. Oke. Nah, Mbak Ayu, ini kan ada kadangnya orang itu lebih bagus nge-post di feed atau di Instastory gitu ya. Nah, kira-kira yang lebih banyak gampang meng-engage itu kita post di feed atau di Instastory. Soalnya ada banyak orang feed-nya kosong gitu ya, tapi Instastory-nya sampai panjang, sampai kecil-kecil banget. Atau ada yang kebalikannya, seperti itu. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat yang saat ini bisa jadi karena kekurangan konten, feed-nya kosong, story-nya juga kosong. Jadi makanya followers-nya nggak naik, dari personal branding yang mereka ingin tonjolkan pun nggak dapet. Gitu. Mungkin tipsnya gimana cara mengelola gitu ya, karena feed sama story itu kan di dua-duanya ada ya, di Facebook dan di Instagram itu ada feed, ada story gitu ya. Kira-kira yang manakah yang harus diperbanyak Kak setiap harinya? Terus yang mana yang harus didahulukan? Apakah kita harus post di feed misalnya sesuai dengan tadi di jam-jam berapa orang nge-like, nge-komen status-status kita, foto-foto yang kita share gitu ya? Atau kita harus memang lebih memperbanyak di story?
Oh, oke. Jadi gini, kita balik lagi nih, karena memang kita buat konten adalah konten creator sebenarnya untuk followers dan audiens kita. Kita tanya lagi, kita sebenarnya agak riset nih, follower kita tuh behaviornya lebih suka swipe up atau scroll ke bawah. Tapi Oke. kalau untuk masalah engagement, itu engagement lebih banyak kita bisa tuangkan di story. Kenapa? Oke. Instagram itu menurut aku apa ya, yang sangat memahami seseorang untuk membangun brandnya. Kenapa? Karena banyak kalau misalnya teman-teman yang suka story, banyak stiker-stiker yang digunakan memang intinya untuk engage, untuk berbicara dua arah dengan dua arah dengan follower kita. Jadi apa ya, Betul. sebagus itu. Jadi kalau misalnya kita mau tanya, misalnya sekarang kalau misalnya aku adalah ibu-ibu muda yang sangat aktif dalam berorganisasi atau apapun, aku personal brandingnya seperti itu nih, misalnya gitu. Terus pasti ibu-ibu tuh dia sukanya apa sih? Misalnya nonton drama Korea, kita bisa aja di story itu dengan foto yang nggak perlu estetik, karena memang cuma 24 jam, nggak perlu estetik-estetik banget. Yang penting adalah Betul. gimana kita nariknya. Nah, dari situ kita tanya, kira-kira aku udah nonton film drama ini nih, Korea drama ini, kira-kira mau nonton apa lagi ya? Orang akan komen, orang akan engage sama kita, dua arah banget kalau misalnya di story. Tapi kalau kita mau branding secara, karena penting banget sih untuk fitnya itu bagus. Jadi kalau kita yang nggak estetik itu di story aja, karena 24 jam. Tapi kalau di fit itu lebih kayak benar-benar kita pakai toko kita gitu, apa ya, kita rumah kita gitu, kayak company profile lah jatuhnya. Jadi kita buat semanis mungkin, sebagus mungkin. Jadi kalau kalau satu arah ya di feed, tapi kalau misalnya mau dua arah ya dipakai story gitu sih. Oke. Nah, inilah ada pertanyaan nih, Mbak Ayu dari Ica Marina. Kalau nggak salah maksimal buat Instastory itu 30 ya sehari. Kalau abis itu kena blokir. Hmm. Tapi Eh, maksud kalau misalnya sampai sejauh itu saya belum pernah sih sampai 30 dan belum pernah sampai blokir, jadi sebenarnya kurang tahu. Cuman apa ya? Waktu itu ada deh followernya yang sampai titik-titik-titik banget gitu, beberapa, tapi nggak ada banget. masalah. Terus, ya, kalau setahu saya sih saya pun nggak pernah, saya pernah iseng ya waktu itu lagi Hmm, demam-demamnya, hmm, misalnya buat story sampai panjang titik-titik, saya juga hmm, coba. Saya sih biasanya kena blokir itu kalau misalnya kita pakai lagu yang memang tidak boleh dipakai secara umum seperti itu ya. gitu. Ah, Nah, karena memang ada ada lisensinya, ada lisensinya, kita nggak boleh sembarangan. ya, ini ada pertanyaan dari Trisanto. Kalau boleh berbagi pengalaman, kira-kira jam berapa ya yang paling dahsyat ngeposting? Apakah di pagi hari atau jam makan siang atau sehabis jam kantor? Jadi dia mau tahu nih kira-kira secara umumnya jam-jam berapa aja sih yang kalau kita posting itu jadi kita dapat like, komen gitu ya langsung, atau misalnya yang kita sharing itu di share lagi gitu. Oke, kalau secara general biasanya dulu sebelum pandemi untuk di wilayah Jakarta ya misalnya, follower saya banyak orang Jakarta gitu. Itu yang paling rame banget adalah di waktu jam makan siang dan di waktu rush hour-nya Jakarta tuh sekitar jam 5 sampai jam 7 atau sampai jam 8. Tapi itu secara general. Tapi kalau misalnya kita lihat kalau karena setiap brand brand itu atau personal branding punya uniqueness-nya beda-beda gitu. Misalnya aku ternyata kalau aku yang tadi coach di bidang workout atau olahraga, ternyata ternyata follower aku tuh malah aktifnya di pagi hari. Jadi itu yang Oke. paling penting adalah Instagram bisnis kita lihat insight-nya karena berbeda-beda gitu. Kita bisa Kan lihat dari situ patokannya. kalau bisnis kan memang ada insight-nya tuh, Mbak Ayu. Tapi kan kalau personal kan nggak kelihatan ya, maksudnya insight-nya itu gitu. Nah, Iya. ini ada pertanyaan, lebih bagus memperbanyak posting di weekday atau di weekend? Nah, Nah, itu balik sih. lagi, kebalik lagi sebenarnya tadi insight. Tapi kalau misalnya dilihat lebih bagus weekdays atau weekdays. Kenapa? Weekend orang lebih banyak
mungkin kalau misalnya orang pekerja, misalnya audiens kita adalah banyak orang yang pekerja, weekend itu adalah waktunya jalan-jalan, waktunya keluarga. Ada yang misalnya udah capek memegang handphone, akhirnya mengesampingkan handphone di waktu liburan, ataupun jadi sebenarnya yang paling yang paling banyak biasanya itu di weekdays, tapi balik lagi di insight gitu sih Mbak. Betul. Mungkin ya tadi mungkin ada waktunya family time, me time gitu ya. Jadi gadget dikurangin. Biasanya pegang gadget terus ya, ngestalking ini dia kurangin di masa-masa weekend. Oke, ini ada pertanyaan. Idealnya postingan di Instagram itu berapa kali ya, Mbak, dalam sehari biar efisien. Terus ada pertanyaan satu lagi, biar sekalian dijawab nih Mbak, soalnya agak nyambung. Kira-kira tadi kan udah ada nama, lebih bagus nama asli atau nama online atau disematkan juga nama bisnisnya. Jadi misalnya Rosti IST atau gitu ya. Kalau saya sendiri sih di semua platform media sosial saya itu satu nama. Jadi kalau orang cari saya satu nama pasti nemu gitu. Tapi saya memang membangunnya personal branding, nggak membangun saya nggak menyematkan bisnis. Tapi menurut Mbak Ayu, berdasarkan pertanyaan sahabat ISP yang hari ini ikutan live, lebih bagus namanya saja atau nama plus bisnisnya? Oke, kalau saya balik lagi, tadi postingan ya, baiknya berapa konten per harinya. Nah, kalau misalnya untuk Instagram, untuk saat ini lebih baik untuk satu konten per hari. Lebih baik, biasanya kita coba dulu. Kita coba dulu satu konten per hari, karena balik lagi semua digital market, biasanya semua yang kita lakukan strategi itu ada evaluasi. Kita misalnya apalagi kita coba dulu 1 hari per konten, kita coba dulu dengan rentang 2 hari. Nah, kita lihat nih konten-kontennya yang paling banyak, maksudnya banyak like-nya, banyak komennya itu di mana? Di postingan 1 hari atau 2 hari. Tapi kalau untuk efektifnya mending 1 hari itu 1. Kenapa? Karena kita memberikan kesempatan untuk Instagram, algoritmanya Instagram untuk follower kita tuh melihat postingan kita. Jadi gini, misalnya kita punya segini nih, untuk yang punya kesempatan untuk di-like, sebanyak followernya banyak seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bagi menjadi 2 konten, kesempatan menjadi turun, karena kita ketindih sama konten berikutnya. Jadi kayak misalnya kita maksimal untuk satu konten itu, kalau aku sebenarnya nggak bisa baca algoritmanya Instagram, tapi kita lihat dari behavior-nya. Kita lihat dari behavior-nya. Nah, itu jadi ketindih, yang tadinya istilahnya kita satu konten bisa dapat 50 like, kalau kita timpah lagi dalam waktu kurang dari 8 jam, itu yang kita 50 itu bisa kebagi split menjadi 2 konten, jadi nggak maksimal untuk satu kontennya. Nah, itu seperti itu. Terus, tadi di bio-nya, di Instagram-nya, apakah bagus untuk menyebutkan kita ini siapa? Nah, balik lagi, yang di bawah profile picture itu adalah keyword. Keywordnya apa sih? Nah, gini, misalnya saya Aprianti Rahayu, saya pengen dikenal sebagai misalnya digital marketing enthusiast, misalnya seperti itu. Nah, itu saya taruh Aprianti Rahayu, saya digital marketing. Jadi ketika orang nyari digital marketing, misalnya saya nyari orang yang bakal search itu. Jadi saya Aprianti Rahayu, dikasih spasi, saya expert di bidang mana. Itu karena untuk ada di pencarian search-nya saya. Terus biasanya kalau misalnya kita punya brand, apakah nama brand kita? Nama kita aja kalau personal. Kan ini lebih ke personal branding ya. Personal kita, expertise-nya apa yang supaya dicari keyword. Nanti di bawahnya, kalau kita punya brand, cantumin di situ. Kayak business owner at bla bla bla. Kita kan bisa menyantumkan alamat Instagramnya kan gitu. Nah, kita bisa taruh di situ. Kita udah dapat personal branding kita yang kuat, kita cantumkan, coba deh lihat artis-artis yang punya brand gitu. Dia pasti mencantumkan business owner at apa, bisnis ini segala macam. Jadi istilahnya dia personal brandingnya udah kuat, kita put juga di bio-nya brand kita, makin banyak lagi nih di bio brand kita untuk di-follow sama orang-orang yang tadinya follow kita di personal gitu. Gitu, Mbak. Oke.
kita lihat lagi ya, apakah ada pertanyaan. Semoga bisa menjawab bahwa sebenarnya lebih bagus nama pribadi kita aja, tapi di bawahnya nih, kita expertnya di apa, terus kita mau keywordnya apa, perbanyak di bawahnya, di bio-nya ya, di bio-nya ya. Oke, jadi satu hari aja satu share di feed, tapi kalau di story silahkan sebanyak-banyaknya. Nggak tahu sih kalau emang batasnya 30 berarti ya jangan sampai 30 juga. Oke, jadi kita lihat lagi ya, apakah ada pertanyaan? Karena nggak terasa ngobrol-ngobrolnya kita tinggal punya waktu 15 menit gitu ya Mbak Ayu ya. Nggak terasa ya. Sangat asik banget sebenarnya kalau ngobrol gini. Kalau bisa ya Instagram, nanti kalau nggak tahu ada Instagram yang lihat live kita, kalau bisa waktu live itu 2 jam lah. Jadi biar nggak terlalu singkat gitu ya, karena kalau materinya asik, ngobrolnya asik, seru gitu ya, terkadang waktu habis gitu ya, udah terputus. Oke, kalau dari saya sih mungkin karena saya itu termasuk orang yang jarang ngepost di feed. Nah, seringnya tuh di story gitu ya. Mungkin karena tadi belum punya konten yang bagus, nanti daripada sayang ngotorin feed gitu ya bahasanya ya. Ngotorin feed nih, nggak cantik jadinya feednya. Jadi saya postnya di Instastory. Nah, kira-kira nih Mbak Ayu, kita semua kan pengennya itu followersnya kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kira-kira tips and triknya, ya kan? Mana tahu nih, selain tadi menyematkan hashtag-hashtag yang banyak sehingga banyak orang yang follow, apa sih yang harus kita lakukan agar banyak orang itu mau follow kita? Terus sih, mungkin kembali lagi kan, banyak orang tadi di atas tuh tadi nanyanya, saya followersnya masih sedikit nih, gimana ya cara naikin followers? Kayak gitu sih. Ini ada pertanyaan. Silahkan Mbak Ayu. Oke, jadi kalau untuk cara menaikkan follower itu bisa organik, bisa pakai paid advertising, sorry. Jadi maksudnya gimana sih yang organik itu? Jadi kalau organik itu satu, kita balik lagi kan, audiens lebih sukanya mana nih? Konten yang edukasi kah? Konten yang menghibur kah? Nah, kita memang konsisten di itu konten-kontennya. Terus jangan lupa di hashtagnya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya memang kita ada, misalnya kita ada bagi-bagi voucher atau quiz giveaway, itu sebenarnya walaupun banyak quiz hunter yang ikutan, tapi setidaknya ada follower kita yang ikut beneran, dan itu ada interaknya juga, itu bisa menambah follower. Apalagi kalau konten quiz dan giveaway kita ada satu istilahnya ada satu syaratnya adalah follow akun kita gitu. Itu biasanya menarik secara organik, nggak organik juga sih, kayaknya semi organik karena kita menyediakan voucher juga untuk mereka. Nah, ada juga yang untuk yang namanya iklan. Tadi tuh aku sempat sekalian ya Mbak, tadi ada yang nanya, Instagram bisnis itu butuh fanpage nggak sih? Perlu banget, karena syarat menjadi Instagram bisnis adalah kita harus connect di fanpage. Fanpage itu apa sih? Page yang ada di Facebook gitu. Nah, jadi itu nanti gabung ya. Jadi tadi biar sekalian jawab. Jadi dari situ kalau yang secara kita bayar paid ads-nya, itu kita kalau Instagram bisnis itu bisa langsung dipromot di situ. Bisa dari interest-nya apa, dari wanita atau laki-lakinya, terus umurnya berapa, terus range dari ads-nya itu berapa, itu kita bisa setting kalau di Instagram secara langsung. Tapi sebenarnya ada lagi sih cara iklan yang lain gitu untuk di Instagram. Cuman kalau yang di Instagram ini lebih ke cuman bisa di feed aja. Bisa di feed aja untuk kita melakukan iklan. Kita nggak bisa di story. Karena kita kalau misalnya ada iklan yang mau di story, kita minimal follower 10.000. Kan agak susah juga ya, misalnya dari 0 untuk 10.000 agak lumayan. Waktunya panjang. Salah satunya adalah dengan melakukan, ada namanya Facebook Dashboard. Jadi sebenarnya kok aneh sih, ini kan iklannya di Instagram, tapi kenapa bawa-bawa Facebook? Jadi sebenarnya karena Instagram itu diakuisisi oleh Facebook, jadi iklannya kita menggunakan Facebook Dashboard. Nah, Facebook Dashboard ini kalau kita mengerti itu lebih detail untuk kita melakukan iklan. Itu secara
paid-nya. Yang tadi organik kayak lebih quiz, giveaway, konten-konten yang menarik. Hashtag jangan lupa karena ada strategi hashtagnya. Kalau misalnya teman-teman bisa baca, hashtag itu ternyata secara organik menarik follower juga loh, gitu sih. Oke, berarti hashtag itu sangat membantu ya secara Kalau organik. ini quiz, giveaway, gitu-gitu. Oke nih Mbak Ayu mungkin bisa pilih dua yang beruntung, yang dari pertanyaan Mbak Ayu tinggal scroll ke atas, dicari Mbak Ayu kita umumkan, sembari saya cari pertanyaan ya. Mbak Ayu cari pertanyaan yang pemenang 2 giveaway hari ini yang ikutan live, ada 2 merchandise untuk 2 orang pemenang, masing-masing 1 ya. Nah, sembari Mbak Ayu lihat-lihat dan umumkan agar mereka men-DM alamatnya ke ISC, biar kita bisa kirimkan. Nah, mungkin saya akan cari-cari nama, ada pertanyaan lagi atau enggak ya? Oke. Apakah personal branding itu harus disesuaikan? Misalnya di FB kalau orang tua, di IG itu yang lebih dewasa, di Twitter yang lebih remaja. Jadi dia mungkin menurut Pak Alwi Reok ini, apakah kita personal branding itu menyesuaikan dengan platform sosial medianya? Seperti itu bukan ya Pak Alwi ya? Nah, jadi misalnya mungkin karena memang benar juga sih, Facebook karena pertama kali ya, jadi semua kalangan itu ada di Facebook. Tapi biasanya di Instagram itu yang lebih muda, yang lebih milenial gitu. Kalau di Twitter sepertinya sih hampir sama kayak Facebook ya. Semua orang bermain Twitter. Oh, oke. Jadi tadi gimana Mbak? Aduh, mohon maaf. Gak apa-apa. Jadi maksudnya gimana nih, apakah kita personal branding di setiap sosial media itu dibeda-bedain? Misalnya di Facebook itu kontennya yang lebih kayak ke orang tua, di Instagram itu yang udah lebih dewasa, di Twitter itu yang lebih remaja. Mungkin sebenarnya yang lebih anak-anak dan lebih gaul saat ini tuh yang lebih ngetren kan TikTok tuh. Twitter sih udah cuma yang nggak terlalu ya. Gini sih kontennya, kalau misalnya kita hanya, misalnya kita cuman sendirian nih, one man show banget untuk mengelola sosial media, kita lebih baik pilih salah satu dan maksimalkan. Kalau kita punya tim, it's okay, nggak apa-apa kita di Twitter, di TikTok, kita Instagram atau Facebook, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sendirian, pilih salah satu audiens kita yang paling banyak di mana. Karena kalau kita sendirian, itu buat konten, buat apapun, nggak ada timnya, itu agak sulit gitu loh Mbak. Bukan sulit, kita keteteran sih jatuhnya. Karena kita pengen memberikan yang maksimal. Jadi kalau one man show kita sendirian, pilih salah satu yang paling banyak. Tapi kalau kita punya tim, it's okay, nggak apa-apa. TikTok juga oke. Instagram juga oke gitu. Lebih lihat dari kapabilitas kita sendiri sih untuk Makasih Mbak Ayu, nggak terasa 5 menit lagi kita akan selesai. Mungkin Mbak Ayu udah selesai pilih nama yang beruntung. Jadi sahabat-sahabat IST jangan berkecil hati ya, yang saat ini belum beruntung. Yang dipilih sama Mbak Ayu loh, bukan saya yang pilih nih. Mbak Ayu bebas deh. Mau yang nanya misalnya Mbak Ayu cantik, mau dibenangin, sok mangga tuh mah. Iya, aku lihat ya, ini yang paling banyak ngetik, yang paling banyak komen itu Mbak Ica Mario 0702. Selamat. Tolong di DM ya Mbak Ica. Masih terus satu lagi? Satu lagi itu Alwi _Reok. Ini juga paling banyak. Oke, Pak Alwi Reok sama Ibu Ica Mario 0702. Jadi tolong di DM alamat rumahnya ya, jangan alamat kantor. Mungkin kantornya udah pasti tutup karena WFH gitu ya. Benar, work from home gitu ya. Oke Mbak Ayu, nggak terasa, ternyata udah 1 jam. Terima kasih buat sahabat-sahabat online yang udah mau liatin live saya dan live-nya Mbak Ayu yang cantik ini gitu ya. Kita akan ada live lagi gitu ya, setiap hari Jumat, karena memang kita sengaja Friday Talk gitu ya. Jadi menemani sebelum weekend gitu ya. Jadi kita menemani perjalanan menuju weekendnya dengan Instagram Live. Oke, jadi sahabat-sahabat IMC, semoga tips dan trik yang udah diinfokan sama Mbak Ayu hari ini langsung dipraktekkan.
hari ini langsung lihat bio-nya, langsung dicantik-cantikin. Jangan lupa buat keyword-nya agar semua orang tahu ketika mengetik ini tujuannya ke Anda. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sukses. Sampai ketemu di Friday Talk selanjutnya. Tunggu aja jadwalnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat. Kita sampai ketemu. Oke. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat. Hari ini ISC meluncing 3 produk baru, jadi jangan lupa ya, bisa langsung diorder dan akan dikirim secara gratis selama sahabat-sahabat ISC tinggalnya di zona hijau atau di area pengiriman ISC. Hari ini kita launching ada 2 cemilan, keripik coklat dan keripik original gitu ya, serta sambal hijau. Jadi langsung diorder melalui aplikasi IST-nya dan langsung diceritakan ke semua sahabat-sahabatnya melalui posting di Instastory ataupun di Facebook-nya. Jangan lupa besok jam 11 ketemu lagi dengan saya di BOP Live di Facebook. Kita akan bahas tentang content writing-nya, copywriting gitu ya. Jadi jangan lupa langsung ke Facebook Live besok jam 11. Ada bintang tamu lagi. Oke, terima kasih. Semoga weekendnya kali ini semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan masih menikmati udara segar. Terima kasih. Salam sukses ISC. Jadi jangan lupa langsung praktekkan personal brandingnya ya. Dadah.